Selamat pagi sahabat kasih dimanapun berada. Semoga semua tetap sehat, bahagia, tenang, damai, berkelimpahan. Pagi ini saya ingin menulis tentang dia yang berbohong, kok kita yang menderita. Kenapa saya ingin menulis tentang hal ini atau topik ini? Karena ternyata masih banyak sahabat-sahabat, terutama yang wanita, curhat bahwa dia masih saja menderita atas perlakuan-perlakuan pasangannya. Bisa itu suami atau pacar yang mengkhianatinya. Suami atau pacar ini berbohong, selingkuh, dan kawan-kawan. Kenapa sih kita yang merasa sangat terganggu dan terasa sakit sekali di hati? Coba direnungkan. Sebenarnya yang sedang melakukan perbuatan jahat ini siapa ya? Kalau ada orang berbohong, siapa sih sebenarnya yang sedang disakiti, yang dia sakiti? Apakah kita? Sama sekali bukan. Sebenarnya orang yang berbohong ini, dia sedang mengkhianati dirinya sendiri dan Tuhan. Bukankah di semua agama, janji pernikahan kan selalu diawali dengan atas nama Tuhan, saya berjanji, bla 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 bla. Ini tidak hanya bicara tentang kebohongan dalam pernikahan, tapi semua bentuk kebohongan apapun. Sebenarnya, orang yang berbohong, yang sedang dia sakiti adalah dirinya sendiri, bukan kita. Harusnya malah kita kasihani orang-orang seperti ini. Bukan justru kita yang merasa tersakiti. Kenapa sih kita merasa tersakiti? Coba yuk kita shifting the mind. Kita ubah pikiran kita sejenak, atau kita meninggikan pikiran kita sedikit. Kenapa sih kalau ada masalah kita harus mengatasi? Artinya kita harus berada di atas masalah itu sendiri. Bagaimana ketika kita berada di atas sesuatu hal? Tentu daya jangkau penglihatan kita lebih luas, bukan? Karena dengan begitu kita bisa melihat objek tersebut dengan lebih utuh dan 3 dimensi. Bandingkan bila kita sejajar dengan objek tersebut. Penglihatan kita tentu terbatas, tergantung dari sudut pandang mana kita berdiri di depan objek tersebut. Hanya 2 dimensi. Apa yang kita lihat dari arah depan objek tersebut mungkin saja berbeda dengan penampakan objek tersebut dari belakang, samping kanan, samping kiri. Bisa jadi berbeda, bukan? Apakah lantas penglihatan yang terbatas ini yang kemudian kita jadikan dasar sebagai pengambilan keputusan atas tindakan-tindakan kita selanjutnya? Saya yakin keputusan-keputusan tersebut bisa jadi tidak tepat karena berdasarkan data atau sudut pandang yang amat terbatas tadi. Bahkan bisa jadi keputusan itu salah karena berdasarkan sudut pandang yang tidak tepat. Jadi, yuk kita luaskan sudut pandang kita ini demi untuk mengatasi masalah-masalah kita. Kembali soal kebohongan tadi, kenapa sih saat orang membohongi kita merasa sakit? Karena kita sendiri yang mengizinkannya, sahabat. Karena kita terlalu melekat terhadap dia, atau setidaknya memiliki harapan-harapan tertentu terhadap dia. 2 hal ini yang berpotensi menjadi masalah bagi kebanyakan orang. Tidak hanya untuk kasus menghadapi kebohongan saja. Jadi, 1 melekat, 2 harapan. Lantas bagaimana mengatasinya? Ya jangan melekat atau lepaskan dan jangan berharap atau lepaskan harapan-harapan itu. Sesederhana itu kok. Walaupun mungkin prosesnya tidak sesederhana itu bagi Anda yang mengalaminya. Kenapa menjadi tidak sederhana? Karena Anda melekat dengan masalah itu dan memiliki harapan-harapan tertentu bagaimana masalah itu terselesaikan, yaitu sesuai dengan cara atau mau Anda sendiri.
Lihat, jadi ada dua hal yang perlu Anda selesaikan dengan diri Anda sendiri dulu, yaitu satu, adanya kemelekatan, dua, adanya harapan. Yaitu satu, melekat dan memiliki harapan terhadap seorang yang telah berbohong atau mengkhianati Anda. Dua, melekat dan memiliki harapan terhadap masalah atau penyelesaian masalah itu sendiri. Lantas bagaimana supaya Anda bisa tetap tenang, bahagia, damai, dan sehat selalu? Lepaskan semuanya. Let it go. Pasrahkan semuanya. Apakah masalah bisa selesai dengan proses memasrahkan ini? Tergantung sudut pandang mana Anda menilai atau memandangnya. Di dalam dimensi diri Anda sendiri, ketika Anda sanggup mencapai titik memasrahkan ini atau melepaskan semuanya, maka Anda pun akan damai di dalam diri Anda. Dan buahnya Anda pun sehat dan bahagia dengan diri Anda sendiri. Masalah dengan pasangan ini sama sekali di luar kendali diri Anda. Apakah dia akan menghentikan kebohongannya, pengkhianatannya kepada Anda? Kembali kepada Anda. Atau malah meninggalkan Anda? Sepenuhnya ada dalam kehendak bebas dia. Sama sekali tidak dalam kendali Anda. Semakin Anda melekat atau memiliki harapan-harapan di sini, yakinlah Anda akan semakin sakit plus menderita. Ujung-ujungnya lari ke sakit fisik Anda. Ingat level energi David Hawkins terkait dengan emosi-emosi positif dan negatif? Sudah sering loh saya share di klub sehat holistik. Atau yang sudah memiliki buku saya, Pesan Cinta Tuhan Melalui Tubuhku, silahkan lihat di halaman 231. Kalau Anda belum bisa sampai pada energi-energi positif seperti kedamaian, sukacita, cinta yang besaran energinya di atas 500 Joule, minimal Anda sampai saja dulu pada emosi netral, itu 250 Joule. Netral ini adalah mampu menerima semua apa adanya. Semua tidak lebih dari peristiwa saja yang sedang hadir dalam kehidupan kita saat ini. Sama seperti peristiwa-peristiwa lainnya. Kehadiran anak, memiliki rumah, anak menjadi sarjana, menikah, dan seterusnya. Semua adalah peristiwa semata. Menjadi menyenangkan atau menyakitkan peristiwa-peristiwa itu kan kita juga yang sedang menamainya. Dan melekatkan emosi-emosi kita di peristiwa-peristiwa tersebut, bukan? Peristiwa itu hanya berupa memori semata. Yang menjadi masalah adalah emosi yang melekat pada peristiwa tersebut. Jadi, sekali lagi, kalau ingin damai dan sehat selalu, stop melekat dan memiliki harapan. Keputusan itu sepenuhnya ada dalam diri Anda sendiri, tidak di tangan orang lain. Seringkali ketika seseorang merasa dibohongi atau dikhianati, pasti yang terpikir adalah, apakah saya meneruskan atau berpisah dari dia? Sekali lagi, itu adalah keputusan Anda sendiri. Tanyakan benar-benar di hati Anda sendiri, apakah saya memiliki kesanggupan untuk meneruskan perkawinan atau hubungan ini? Tentu saja setelah melalui tahapan-tahapan di atas, sudah berhasil melepaskan kemelekatan dan harapan-harapan tersebut. Karena kalau keputusan-keputusan diambil pada saat masih memiliki kemarahan, kekecewaan, apalagi rendah diri, apatis, energinya sangat rendah, yaitu 100 Joule ke bawah. Maka apapun keputusan yang diambil pastinya tidak berkualitas dan tidak memberdayakan diri. Ujungnya pasti keterpurukan, rasa sakit berkepanjangan, mental maupun fisik, dan muncul masalah-masalah lain yang menyertainya. Apalagi kalau keputusan itu berdasarkan pertimbangan ekonomi. Seorang istri yang takut berpisah dengan suami karena takut tidak ada yang menafkahi secara ekonomi, sebenarnya dia sedang menjadikan suaminya sebagai Tuhan yang kedua, bahkan yang utama dalam dirinya.
Suami bukanlah pemberi rejeki, dia pun pemakan rejeki. Sebaik-baik pemberi rejeki hanyalah Allah semata. Ini yang harus dicamkan baik-baik dalam diri. Jangan sampai tauhid sahabat terganggu hanya karena masalah suami dan ekonomi ini. Rugi banget sahabat. Kalau Anda memilih tetap bertahan dengan pasangan, maka damaikan dulu diri Anda dengan proses melepaskan kemelekatan dan harapan-harapan tadi. Biarkan semua berjalan apa adanya. Sibukkan diri Anda dengan diri Anda sendiri. Ingat bahwa kebahagiaan adalah milik Anda sendiri dan ada dalam diri Anda sendiri. Tidak melekat pada benda-benda materi yang Anda miliki, pada pasangan, anak, pekerjaan, bahkan kesehatan Anda sendiri. Tolong bedakan antara kebahagiaan dan kesenangan. Jangan-jangan apa yang Anda sebut kebahagiaan selama ini hanyalah kesenangan semata. Karena kesenangan adalah dengan mendapatkan atau memiliki, sedangkan kebahagiaan adalah dengan memberi atau melepaskan. Dan bentuk cinta yang tertinggi adalah ketika kita mampu melepaskan pasangan untuk mendapatkan kebahagiaan sendiri, walaupun itu mungkin tidak bersama kita. Dan kita pun mungkin mampu mendapatkan kebahagiaan kita sendiri ketika tidak bersama dia. Sampai akhirnya kita pun mendapatkan pelajaran yang tertinggi bahwa kebahagiaan adalah sepenuhnya ada di dalam diri kita sendiri bersama Tuhan yang menciptakan kita. Pasangan tidak lebih dari kesenangan-kesenangan yang diberikan Tuhan untuk membersamai atau mengisi hidup dalam kehidupan kita saat ini. Sama seperti Tuhan berikan tubuh kita saat ini, anak-anak, kekayaan, pekerjaan, rezeki, dan kawan-kawan. Sama sekali bukan untuk dilekati dan meletakkan harapan-harapan kita sendiri yang berpotensi membuat kita merasa sakit, menderita, dan merasa kehilangan ketika semua itu pergi dari kehidupan kita atau ketika harapan-harapan yang kita miliki tidak tercapai atau terwujud. Selamat berjuang sahabat dan bertumbuh mendewasa. Salam sayang selalu dari saya, Sinta.